Halo semua, apa kabarnya? Senang bertemu Anda. Saya William Lins dari Metapreneur. Dan juga bersama dengan sobat saya, Pak Duo Emiri Saleh dari Resurrection Media Nusantara. Thank you, Will. Thank you. Alright, rekan-rekan. Dari sudah mulai beberapa SEO kita bahas, saat ini tiba kepada SEO yang gue juga bingung loh, Will. Binatangnya kan nggak ada, Will, ya? Sebenarnya, Will, ya? Dragon ini. Bisa nggak dibilang gitu, Will? Ya, makanya disebutnya kadang-kadang dari banyak gimana ya kita ngomongnya, tradisi. Oke. Bahwa SEO naga itu paling powerful. Oh. Karena kan memang kalau memang yang benar-benar hidup, itu kan berarti powerful banget. Bisa terbang, bisa keluar api. Dan juga jangan salah loh, naga itu juga kalau di mitologi Chinese itu penguasa lautan. Jadi lu dibawa ke laut nggak ada masalah, dibawa ke angkasa nggak ada masalah. Keluar api juga lu nggak bisa nggak ngelawannya, udah nggak tahu kayak gimana kan. Kecuali sama Sun Gokong baru pangeran naganya itu koit. Kalau lu bukan Sun Gokong ya lu beratnya setengah mati. Tapi memang seperti gitu, bro. Ini memang mitos, hewan mitos yang digunakan. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam kenapa ada ini banyak sekali artinya. Dan juga tidak berhubungan dengan agama. Tak hanya yang harus kita clearkan adalah kalaupun Anda bersio naga, bukan berarti Anda itu akan menjadi seseorang yang hebat. Bukan. Menjadi seseorang yang hebat, mau show apapun, semuanya harus dari dua belah tangan Anda bekerja. Nggak ada ya sulap-sulapan ya, gitu. Susah ya. Tapi jangan salah, bro. Ya. Kalau Anda bermain sulap dengan benar, seperti Deddy Corbuzier, sukses kan dia. Ya, hebat tuh dia tuh, hebat. Ya hebat, betul. Oke, nah, gimana, Will? Boleh kita langsung masuk naga secara bagaimana? Silakan, Will. Nah, dari tahun kemarin, naga itu sebenarnya lebih banyak harus ngefokusin pada masalah spiritual. Masalah spiritual itu apa? Apakah berarti mendekatkan diri pada yang di atas? Bukan. Spiritual itu ada berbagai macam. Spiritual tingkat atas adalah kita mendekatkan diri pada yang atas, kita berusaha untuk membuat diri kita menjadi suci, seperti mungkin seperti para biksu, pendeta, ataupun para ustadz ya, alim ulama lah. Puasa gitu. Ya. Lebih. Jadi membersihkan diri, menjaga dari ucapan yang nggak benar, menjaga kelakuan. Ya. Kalau spiritual yang bawah itu biasanya mainnya dengan dimensi-dimensi bawah. Jadi menggunakan kekuatan-kekuatan gelap biasanya untuk membantu agar kita bisa tercapai kemauan kitanya. Ada satu lagi, yaitu spiritual tengah, dimensi kita. Bagaimana kita belajar untuk lebih dapat memahami siapa diri kita sebenarnya, dan bagaimana kita ini hidup di dunia masyarakat ini, peran apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga keberadaan kita dapat membantu kehidupan banyak orang. I see. Hampir sama ya, sama SEO sebelumnya ya. Membantu orang lain ya, Will ya, sepertinya. Nah, kalau SEO sebelumnya yaitu kelinci, membantu orang lain dalam masalah. Ya. Kalau ini lebih ke spiritual untuk mencari tahu siapa saya. Siapa saya. Nah, tahun 2021 naga itu mempunyai kesempatan untuk belajar, untuk cari jati diri gue tuh siapa sih? Gue itu maunya apa? Ya. Kalau udah tahu maunya apa, apa yang didapat
tahun kemarin dipakai Hmm. untuk lebih kemana ya? Lebih menekankan eksistensi dirinya. Oke, that's good. Kalau kalau misalnya kelinci, dia bisa jadi mentor, bisa jadi coach. Betul. Kalau ini, dia benar-benar membantu, tapi tanpa pamrih. Bantu. Hanya untuk membuktikan bahwa saya ini berguna. Keberadaan saya ini penting bagi kehidupan lingkungan. Ya, oke. Itu secara umum ya, Bos ya? Secara umum. Oke. Boleh kita masuk ke tahun? Boleh. Jadi kalau secara tahun, kita membuat keberadaan diri kita di lingkungan teman-teman, itu berarti. Jadi teman-temannya itu bisa tahu bahwa nggak ada kita itu ada sesuatu yang hilang. Mungkin kita bisa membantu dalam segi spiritual, misalnya dari teman-teman biar nggak banyak ada yang ribut, belajar untuk membuat mereka lebih belajar atau saling menghargai satu sama lain. Itu kan masih masuknya spiritual. Oke, oke. Itu persis. Kalau yang sebelumnya, spesifik masalah tertentu. Lu punya masalah nih, aduh, gua dapet tugas nih dari bos, gua nggak ngerti harus ngapain. Datang, gua bantu. Lu begini, begini, begini. Kalau ini enggak, ini masalah eksistensi diri. Gimana lu berlaku di kehidupan kemanusiaan. Benar-benar spiritual banget. Hebat ya, naga ya. Hebat, naga. Nah, setiap, karena tadi lu bilang juga, apakah naga itu ada enggaknya, jangan sampai orang pikiran karena, wah, naga nih, jadi mainannya mistis. Enggak juga. Sio apapun, suatu waktu itu pasti akan masuk ke spiritual. Ada timing. Intinya itu, ada intinya itu adalah apa yang kita sudah kerjakan di duniawi. Ya. Itu dipertanggungjawabkan pada alam semesta atau mungkin pada yang maha kuasa. Tapi bukan artinya kita meninggal, bukan. Ya. Bukan. Kita mau naik kelas. Misalnya kalau laki-laki dari usia remaja mau meningkat menjadi masuk dewasa, kan diuji dulu. Ya. Nah, gitu. Kalau ujiannya lulus, biasanya fulfillment. Oke, achievement-nya dia gitu. Bukan achievement. Achievement adalah sesuatu yang kita capai secara duniawi. Tapi kalau fulfillment itu apa yang kamu rasakan, yang merasa bahwa oke, saya itu sudah gimana ya? Udah cukup lah gitu ya, kira-kira gitu. Cukup. Jadi orang itu, ini gua. Dengan adanya spiritual ini, lu akan merasa bahwa lu itu berguna, lu itu jadi bisa lebih wise, lebih wise. Adab biasa juga lebih turun, nggak sembarangan lagi, lu bisa lebih dewasa, lebih mengerti sudut pandang orang lain, posisi orang lain, nggak gerusak-gerusuk lagi, bisa lebih tenang. Nah, kalau orang yang melewati tahap spiritualnya itu digunakan dengan baik, kita kadang-kadang kan suka ketemu nih orang-orang yang memangnya sudah agak berumur, tapi kita kenapa ya kalau ngomong dengan beliau-beliau itu serasa adem, serasa mereka itu lebih dewasa, pemikirannya itu luas sekali. Ya. Ya kayak lo deh, lo kan lebih muda daripada gua kan. Tapi kan lo kan lebih dewasa. Ya gak? Jujur aja ya. yang salah satu gua kagumin dan masih hidup di Indonesia itu adalah tokoh Muslim. Siapa, Wei? Pak Quraisy Shihab. Oh. Ya, bapaknya Najwa ya. Iya.
bisa bisa dilihat ya dari cara penyampaian, dari cara bertutur kata, dari cara menyampaikan pendapat itu terstruktur tapi adem bawaannya. Ya, Itu spiritualnya benar, tidak provokatif lah sifatnya gitu. Ya, tidak provokatif. Jadi kita bawaannya, oh iya, saya bisa setuju dengan apa yang beliau katakan, tapi juga di satu pihak saya juga tidak merasa bahwa pendapat saya salah. Itu kan, aduh luar biasa. ya, ya, ya. Saya merasa pendapat saya masih dihargai, tidak disalahkan, tapi juga saya bisa mengerti, oh pendapat dia juga begini, oh berarti pendapatnya memang bisa begini dan bisa begitu. Nah itu adalah satu sosok yang kata saya, kalau Anda memainkan peran dalam spiritualnya dengan baik, bisa jadi Anda seperti itu. Got it. Kan enak ya kalau saya sih terus terang ngefans banget sama beliau. Thank you, Will. Thank you. Sekarang kita masuk ke sisi bulan. Nah, kalau di bulan, ini berarti keberadaan diri dalam pekerjaan. Apakah memang pekerjaan yang sedang Anda lakukan ini dapat membuat Anda merasa fulfill? Fulfill itu sebenarnya bukan cuma cukup ya, bro. Fulfill itu gimana ya? Merasa berharga, merasa layak. Puas gitu ya? Boleh nggak dibilang gitu? Puas. Bisa jadi puas kayak gitu, ya. Apakah memang kerjaan kamu itu memang sebenarnya sesuatu yang memang, ya, saya memang rela mengerjakan ini. Salah satu contoh itu kan guru. Guru itu kan sebenarnya, apalagi di Indonesia ya, kita sering nggak dengar guru itu karena nggak dikasih uang dengan baik. Betul. Apapun. Tapi kita bisa lihat dedikasi para guru-guru di Indonesia luar biasa. Iyalah, beberapa minggu yang lalu kan gue nonton katanya di TV yang kasarnya dari rumahnya ke sekolah ke tempat dia ngajar itu udah jauh, and dia terima penghasilannya itu berapa bulan sekali dirapel, itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, gitu. Saya pribadi nggak akan mungkin bisa seperti gitu. Terus terang. Hebat. Saya ngangkat topi luar biasa. Nah itu bro, eksistensi diri Anda di bidang dia tujuannya jelas. Saya mau jadi guru karena dia lebih memilih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak generasi penerus daripada nyari uang. Spiritualnya dapat. Oke. Nah kalau misalnya kita ngerti nih spiritualnya kita di tempat kerjaan, akan ada banyak orang yang merasa bahagia ketika mereka sedang mengerjakan pekerjaan. Maksudnya gimana, Bel? Maksudnya gimana? Nah, lu suka ngerasa nggak orang-orang tuh banyak yang kerja hanya asal kerja. Yang penting dapat duit. Ya. Kalau ditanya, selalu nanti ngomongnya, ini kerjaan gini-gini, bosnya lah jelek lah, perusahaannya ini. Karena kan sampai ada ibarat tango gitu kan. Pokoknya begitu tango go gitu kan. Gitu kan. Betul. Tapi ketika Anda mengetahui bahwa Anda berarti bagi perusahaan, Anda mengetahui dengan jelas tujuannya kerja untuk apa. Anda nggak akan lagi ngomong, oh saya kerja untuk memajukan perusahaan, yang punya yang untung. Anda udah nggak mikir gitu lagi, karena Anda akan memikirkan Anda itu sebagai bagian dari sebuah ekosistem, bagian dari sebuah organisasi. Oke. Yang mana setiap orang di sana sangat diperlukan untuk menunjang sebuah ekosistem itu. Oke. Wow. Itu dari sisi tanggal bulan ya, Will ya? Bulan. Nah itu ya bro, misalnya kita elaborate lagi lebih lanjut. Orang kadang-kadang suka ngehina untuk jabatan yang lebih bawah. Kadang-kadang misalnya OB dihina. Tapi kita harus tahu, nggak ada OB. Selesai. Perusahaan kotor. Selesai. Perusahaan kotor, betul.
Kita kalau lagi makan, kita nggak ada yang bantuin nyariin makanan, ngambilin makanan. Dan masih banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh OB. Ya. Kalau OB itu merasa bahwa dia bagian dari ekosistem, dan orang-orang pun sadar, orang akan saling respect. Iya. Di luar negeri, mau pekerjaannya misalnya supir, OB, saling menghargai karena semua mengerti tanpa ada mereka, perusahaan nggak akan jalan dan perusahaan nggak akan bisa sebesar itu. Ya, contohnya aja deh, kalau lo ada tamu, itu minum bisa masuk di meja, kalau nggak dibikinin OB, siapa yang bikinin gitu kan? Betul. Ya. Ketika Anda makin tinggi jabatan, Anda harus mengerjakan beberapa hal yang memangnya lebih luas jangkauannya. Akan ada juga banyak pekerjaan di bawahnya yang akan mungkin bisa dikerjain. Itu akan dikerjakan oleh orang lain. Dan kalau Anda sadar, itu dikerjakan oleh bawahan-bawahan Anda, berikut sama supir, OB, dan lain sebagainya, Anda tidak akan merasa bahwa Anda lebih hebat dari OB. Karena tanpa OB, kamu nggak akan jadi seperti itu. Ya. Ya. Betul. Makanya spiritual sebenarnya, kalau mau diikutin, kalem. Ya. Dan kebetulan, yang ada punya naga, Ya. kalau misalnya bulan lahir, berarti bulan April. Dari sekitar 7 April sampai sekitar 7 Mei. Nah, itu bulannya itu naga. Dan Anda berkesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai siapa Anda. Oke. Di bidang pekerjaan Anda gitu ya. Bidang pekerjaan. Sebenarnya mau di bidang pekerjaan, di bidang teman, atau di bidang segala, intinya kan satu. Ketika Anda jadi mawas diri dan mengetahui siapa Anda akan lebih mencintai diri sendiri, dan Anda akan lebih dapat menghargai diri sendiri. Tinggal dicemplungin di kotak mana ya? Di kotak tahun, di kotak bulan, di kotak tanggal, sama di kotak jam ya. Yang mana? Sebenarnya enggak berapa. Hanya boleh kita bilang mendapatkan ilhamnya dari, kalau misalnya dari tahun, dapat ilhamnya itu dari pergaulan. Ngerti nih, gua harus gimana nih? Posisi gua di mana? Kalau di bulan kan mengenai kerjaan, berarti di tempat kerja dia akan lebih menyadari. Nah, misalnya dia di hari lahir, dia akan menyadarinya di kehidupan keluarga. Oh, itu mungkin seorang ayah atau suami, kan bisa gini ya bro, suami bisa jadi baik, belum tentu baik jadi papa kan. Nah, ini harus mawas diri, apakah saya sudah menjadi suami yang baik, dan juga menjadi ayah yang baik, dan menjadi teman bagi keluarga. Kalau yang wanita mungkin menjadi istri yang baik, menjadi mamah yang baik, dan juga menjadi teman bagi anak dan suami. Nah, seperti kayak gitu. Oke. Boleh kita masuk ke jam, Will? Nah, kalau jam karena hubungannya dengan bawahan, seperti bawahan kita, ide kita, cara kita memandang dunia. Jadi bisa jadi berarti Anda akan mempunyai sudut pandang yang baru terhadap diri Anda sendiri. Oke. Bisa gitu ya? Well, yang kayak lo bilang ya, energi, apa siklusnya memang dia lagi begitu ya, Will, ya? Di tahun ini. Betul. Ya? Betul. Nah, bayangin bro, lu nggak dipakai. Kenapa kita mengalami yang kalau disebut itu musibah lah, atau tantangan lah. Kalau orang-orang yang mungkin agamanya lebih dalam ya, itu kan suka ngomongnya itu adalah ujian yang diberikan gitu ya. Betul. Jadi ketika kita ingin mengetahui jati diri kita siapa, kita itu memang akan ditempa sama yang di atas. Kita akan mengalami beberapa masalah. Nah, gimana nih posisi kita? Kalau posisi kitanya masalah lagi, kabur, nggak mau tahu nih bahwa gua itu sebenarnya kita itu sebenarnya lagi diuji untuk mengetahui posisi kita di mana.
Kalau nggak kayak gitu, ya amblas. Ya, Akhirnya malah jadi kalau di bulan misalnya, dia akan jadi lebih nyalahin. Bosnya nih nggak bener nih, nggak bisa kerja, bosnya buta. ya, ya. Gua ngerti karena barusan waktu lo ngomong menjelaskan itu, gua bener-bener kebayang zaman dulu gua pernah ke Jawa Tengah. Gua mengelihat tempat buat pembuatan keris. Itu kan keris kan dibuat kan dibakar, di ditempa itu kan supaya ngelihat kan ini bener-bener materialnya is it a good one atau enggak gitu kan bener-bener. Kira-kira begitu ya, Bang? Analoginya. Ya, betul. Untuk jadi keris yang hebat dan Ya. dan sampai jadi mungkin keris jadi legenda, ditempanya juga nggak kira-kira. Ya, ya, berkali-kali lamanya minta ampun. Yes. Oke. Jadi apapun yang Anda hadapi, kalau Anda punya naga di tahun ini, ingat, Anda lagi diuji untuk naik tingkat. Amin. Kalau tahu masalah ini hanya untuk naik tingkat dan merubah sedikit sudut pandangnya, lulusnya cepat, Ya, mulailah chapter baru dalam kehidupan yang mana hasilnya akan lebih baik. ya. Thank you, Will. Thank you very much. Menyenangkan kan ya? Menyenangkan meskipun gue harus bilang topiknya cukup berat ya. When it comes to spiritual things, itu bagi gue. Mungkin kan ada orang yang biasa-biasa aja atau bukan menarik, tapi ini kan cukup unik menurut gue. Bidang spiritual kan sesuatu yang kita nggak bisa kan, tapi kita bisa rasakan, ya kan? Betul. Makanya fulfillment. Karena kita cuma bisa ngerasa, bukan achievement. Ya, kalau achieve. Tapi ini kan beda, biasa, bro. Gitu ya. Ya. Kita ngomongnya beda. Kita nggak pernah ngomong ada nasib buruk, nasib jelek. Kita konstan. Kita ngomong energinya ke sana. Kalau kita nggak ngikutin energinya ke sana, jedok-jedok deh lo. kita yang capek. Ya. Jedok-jedok, Gitu. ngelawan arus, itu kan juga capek kan, Will, gitu kan? Capek. Ya. Anda misalnya harusnya tahu nih, kenapa kamu harus jadi guru, makanya nggak dapat uang atau segala. Itu kan berat. Iyalah. Tapi kalau mereka udah ngerti, karena ini kecintaan saya, bakti saya. Gue hari ini baca salah satu, bro. Apa, Will? Lu tahu kan yang ngedesain ibu kota negara baru? Iya, itu yang di Kalimantan Timur, ya. Nah, siapa yang ngedesain? Nggak tahu. Jujur, gue belum tahu. Itu Inyoman Warta. Oh, Inyoman Warta Bali itu, apa namanya? Iya. Apa namanya? Garuda Wisnu Kencana tuh, itu ya? Iya. Itu kan salah satu aset negara beliau. Oke. Nah, beliau baru ngomong bahwa beliau membuat ini semua, desain dan lain-lainnya, nggak mau dibayar. Nggak dibayar. Ya, Saya mau nyumbang untuk negara. Dan beliau ngomongnya hebat. Mungkin saya sombong. Oke. Enggak. Banyak orang yang bilang, mungkin banyak orang yang bilang bahwa saya sombong. Oke. Dan mungkin memang saya sombong. Tapi ini bukti pengabdian saya bahwa saya ingin menyumbang sesuatu pada negara. Dan akhirnya jadinya banyak sekali teman-teman beliau yang mau nyumbang biar ibu kota negara kita wah. Ya. Itu kan spiritual. Statementnya bagus banget gitu kan, kayak JFK kan, dia kan dibilang kan, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Itu kan si JFK kan pernah ngomong gitu kan. Hebat. Betul. Itu udah, levelnya udah nggak mikirin Kang Tao lah, ya nggak, Will? Lu nggak? Betul. Gitu. Nah, spiritual itu salah satunya kayak gitu. Oke. Dan jangan sekarang naga, tapi tahun depan bukan naga. Jadi kita semua pasti akan ada fase atau siklus ini. Yang kayak lo tadi bilang ya, sekarang adalah perannya naga lagi seperti itu ya, but we don't know next
insya Allah di 2023 siapa gitu ya, yang mengalami fase seperti ini berarti. Betul. Jadi kita memang selalu harus siap sedia dan mawas diri. Jadi orang-orang tua kita dulu yang ngomong bahwa kita tuh harus selalu mawas diri itu kayak gitu. Lagi kita di atas jangan terlalu sombong, ketika kita di bawah jangan terlalu bersedih, karena semua itu akan ada siklus barunya. Betul. Dan thanks you karena ada Mr. William Lins dari Metapreneurs, kita dibantuin nih. Anginnya kemana ya Om ya? Weh. Juga terima kasih nih sama Pak Tuo Emir Saleh, karena kalau nggak terus-terusan ngehubungin saya untuk membuat video ini, saya juga nggak akan buat dan sharing kisah-kisah seperti gini nih. Dan juga saya senang karena memang kalau banyak yang nanya, banyak yang ngorek ya berarti saya banyak keluar. Ya. Kalau enggak juga kan nggak ingat semua ya, tapi kalau begitu ditanya-tanya ya jadi akhirnya kan. Ya. Ada yang men-trigger apa gitu ya. Iya. Rekan-rekan, sampailah kita di penghujung acara. Jika ingin langsung berhubungan dengan William untuk konsultasi, silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Terakhir, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak bosen-bosen untuk mengajak rekan-rekan kita sepertinya harus belajar hidup berdampingan dengan Mr. COVID-19. Well, lo alhamdulillah belum pernah kena, Will ya? Ya, kalau bisa terus jangan kena, bro. Oke, good. Okay. Dan untuk terakhir, William dan saya akan selalu mengajak untuk melakukan 6M. Bro, let's play it, bro. Memakai masker. Siap. Memakai masker. Oke. Mencuci tangan. Oke. Menjaga jarak. Oke. Menghindari kerumunan, mengurangi bepergian yang tidak perlu, dan makan makanan yang bergizi. Yeah. Well, satu lagi bro. Yes, satu lagi, sorry nih. Karena lu tadi ngomongin kalau memangnya ada yang mau untuk dibacakan. Ya. Arah anginnya kemana? Karena kan kita semua masing-masing punya 4 sioh ya, yang berarti siohnya Anda di tahun mungkin berbeda dengan yang di bulan, dan berbeda di hari, dan berbeda juga di jam. Betul. Nah, ini juga karena dari Resurrection Media Nusantara, biasa untuk pembacaan nasib tahun tertentu, misalnya pembacaan nasib tahun 2022, itu satu orang itu kenanya 1,5 juta. Tapi karena ini ada program dari Pak Tuo Emir Saleh, jadi kita cuma adakan 350.000 aja per orang. Wah, itu murah banget lah. Benar-benar murah banget. Dan rekan-rekan, jujur dia bilang begitu, saya senang. Saya senang bisa membantu kawan-kawan, rekan-rekan yang nonton, even though I don't know who you are. Ya, saya pernah bingung. Keplong bro, nggak tahu mau ngapain. Anyway, thank you very much, Will. See you on the next episode. Take care and stay safe. Bye. Bye.